Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Sambil menantikan konflik panas di final saga One Piece yang udah mulai bergulir ya. Gimana kalau Mr. K breakdown sedikit soal arc terbaik setelah time skip ini? Ya, anggap aja kayak ngeranking lah. So, gimana kah urutan arc after time skip? Ya, bagus. Langsung aja Mr. K bahas ke pembahasannya, oke? Let's go! Number 8, Return to Sabaody. Urutan terbawah harus kita awali dengan arc Return to Sabaody, di mana arc ini juga menjadi pembuka setelah terjadinya time skip. Yap, Sabaody Island menjadi tempat sakral bagi Straw Hat Pirates. Sekarang tempat ini menjadi tempat terakhir kali mereka bertemu setelah dipisahkan oleh Kuma dengan sangat emosional. Guys, sebagai arc pembuka, gak banyak keistimewaan yang memang disajikan. Istilahnya ya, nyimpen banyak hal untuk dibahas satu persatu, khususnya soal gimana perkembangan Nakama SAP Crew setelah mereka saling menempa diri. Meski demikian, Return to Sabaody menjadi ajang nostalgia lantaran kita bisa melihat perbedaan yang cukup terasa bagi para nakama, terutama perbedaan di Nami dan Robin. Khususnya yang mereka bawa ya, kayak udah kelihatan aja semisal semuanya udah berkembang jauh dan siap memulai petualangan baru. Uniknya lagi, identik sebagai tukang nyasar, Roronoa malah termasuk karakter yang datangnya cukup gasik. Sampai-sampai ia sering meledek Sanji soal kehebatannya sampai duluan. Itu karena kompasnya Zoro itu saklek, Re. Ya patut dicatat juga ya, itu karena bantuan Perona juga sih Zoro bisa berhasil sampai. Semisal enggak ya, enggak tahu juga ini orang kemana. Mungkin bisa nyasar ke serial sebelah. Well, momen kesukaan Mr. K pribadi ya, di sini ada pada saat kemunculan Monkey di Luffy, di mana ia langsung menunjukkan kebolehannya usai latihan dan membawa hawa yang sangat berbeda. Number 7, Reverie. Urutan kedua guys, ada arc Reverie. Sama halnya dengan list sebelumnya, arc Reverie juga menjadi arc yang pendek namun masih tetap menyimpan tensi yang cukup tinggi. Arc Reverie sendiri berpusat soal berkumpulnya para petinggi dunia dalam perkumpulan yang dipimpin oleh pemerintahan dunia guys, dan bertempat di Marijoa. Nah, jika biasanya perkumpulan jadi sesuatu yang membosankan, lain halnya dengan Reverie ini guys. Banyak informasi gila yang disampaikan. Misalnya soal perbudakan kejam yang menjadi mesin penggerak jalan di Marijoa. Kemudian arc ini menjadi titik pengumuman besar perihal dibubarkannya Shichibukai. Sontak informasi ini membuat geger seluruh dunia. Shichibukai yang selama ini dianggap sebagai tiga kekuatan dunia guys, resmi dihilangkan. Artinya tidak ada lagi aliansi yang mengikat bajak laut dengan angkatan laut, yang juga menandakan pemerintahan dunia udah cukup pede dengan amunisi yang mereka punya, termasuk SSG atau kita kenal Seraphim. Terus ada juga kehadiran Bonnie, beberapa anggota pasukan revolusi yang menjadi saksi perbudakan Kuma. Setelah itu ya, terdengar kabar soal Sabu, hingga hilangnya Vivi, dan tak kalah heboh kemunculan Im Sama yang membawa hawa begitu misterius menduduki takhta yang diyakini selama ini kosong. Number 6, Zoo. Posisi ke-6 ada arc Zoo. Arc ini berpusat di tempat aneh bin ajaib bernama Zuniza. Seekor gajah super gede, gede banget, lebih gede dari kalian lah intinya. Yang saking gedenya ya, ia gak tenggelam meski berjalan di lautan. Bayangin aja lah, pokoknya lautan sedalam apapun, ujung-ujungnya bisa dilewatin Zuniza. Alhasil punggungnya pun menjadi tempat bernaung suku Minks. Sama halnya dengan Reverie, arc Zoo pun cukup singkat. Meski demikian, informasi yang disampaikan pada arc ini cukup padat, khususnya bagaimana arc ini menjelaskan ikatan kuat antara klan Kozuki dengan suku Minks. Nah, saking eratnya, suku Minks rela bertarung 3 hari 3 malam demi menjaga kerahasiaan perihal Raizo. Siang malam mereka melindungi keberadaan Raizo yang dicari Kaido melalui Jack, sampai Jack memberikan senjata biologis tak membuat mereka gentar. Keren banget sih emang. Patut diacungi jempol emang suku Minks. Selanjutnya kita juga diberi informasi soal Voice of All Things milik Momo dan Luffy yang mengidentifikasikan sesuatu. Sampai yang gak kalah penting, informasi soal Road Poneglyph yang dipunyai oleh tempat ini. So, SAP Crew kembali membuka jalan untuk segera semakin dekat dengan One Piece. And then terbentuk jugalah aliansi untuk menumbangkan Kaido yang berisikan suku Minks, bajak laut, dan samurai. Number 5, Panghaza. Urutan kelima, kita mulai masuk nih arc-arc yang membawa pertarungan intens, dimana kita akan mulai dengan Panghaza. Latar dari arc ini bikin geleng-geleng kepala karena setengah panas setengah dingin. Ya kayak kepala Mr. K inilah. Entah betapa hebatnya Akainu dan Aokiji, mereka bisa membuat tempat ini menjadi fenomena luar biasa.
Selain dibikin kagum sama tempat, kita kembali dibuat heran dengan fenomena badan terpisah-pisah maupun badan ketukar-tukar yang kemudian kita diberitahu semisal itu ulah Lau dengan dua iblis OP-OP Nomi miliknya. Terus yang menjadi musuh utama Ark ini adalah ilmuwan jenius bernama Caesar Clown. Ia melakukan eksperimen kejam dan tak berperi kemanusiaan kepada anak-anak agar bisa menciptakan ras raksasa. Nah, belum cukup sampai di sono, twist lainnya disajikan melalui pengkhianatan Virgo yang rupanya kaki tangan Joker. Agar apa yang Caesar lakukan tidak diinterferensi berlebih oleh Angkatan Laut. Lalu kita juga dipertemukan Smoker dan pertarungan hebat terus terjadi setelahnya. Lewat arc ini pula ada kolaborasi unik dan terpaksa antara ketiga pihak, yaitu Lau, Luffy, dan Smoker. Mereka bekerja sama untuk bisa lolos dan menghancurkan eksperimen gila itu sampai akhirnya tujuan itu berhasil dicapai. Good job lah. Number 4, Fishman Island. Urutan keempat ditempati oleh arc Fishman Island guys. Sebagai arc setelah Sabaudi, arc ini memang langsung menunjukkan perkembangan hebat pada SAP Crew, khususnya dalam bertarung. Apalagi konflik yang dijalankan sepanjang arc juga cukup menarik. Kekurangan dari arc ini mungkin musuhnya yang nggak terlalu overpower lah. Cuman tetap aja sih, feel tegangnya masih dapat. Karena selain disibukkan dengan pertarungan, Luffy juga dibuat keadaan sulit untuk menahan kapal Noah agar tak menimpa Fishman Island. Padahal aslinya ya kapal Noah sebisa mungkin gak boleh hancur, makanya keseruannya tetap dapat dengan baik. Well, di luar pertarungan demi pertarungan, kita juga diberi gambaran gimana Oda Sensei menyinggung fenomena rasisme melalui penderitaan kaum Fishman yang dianggap rendah oleh orang daratan. Nah, ketika ada harapan Fishman bisa diakui dan Fishman udah punya pikiran positif sama manusia, Otohime harus tewas dan pembunuhnya yang sempat dikira manusia, pelakunya malah Cody Jones. Well, arc ini jadi benang merah soal One Piece dengan adanya Poneglyph, keberadaan Joyba yang disinggung secara cukup gamblang, sampai yang paling menghebohkan, fakta soal Shirahoshi merupakan salah satu senjata kuno Poseidon. Number 3, Dressrosa. Arc yang menduduki posisi ketiga terbaik setelah time skip adalah Dressrosa, mengisahkan bagaimana Lau dan Luffy saling bekerja sama melawan Doflamingo. Memang menjadi salah satu pengalaman terbaik menikmati One Piece. Sebagai villain utama ya, Doflamingo memang memberikan kesan yang luar biasa. Dialah sosok Joker yang terus disinggung selama penghazat, juga si Chibukai menjalin kerjasama dengan Kaido cukup baik, sampai fakta kalau dirinya adalah mantan Tenryubito, plus tahu soal harta nasional Marijiwa pula. Lalu masalah kekuatan, Doflamingo gak kalah merepotkan guys. Berkekuatan Ito Nomi yang memanipulasi benang, Dovi jadi lawan berat bagi Luffy. Ditambah kemampuan buah iblisnya yang udah awakening, paket lengkap memang. Pertarungan Luffy dan Dovi sangat menakjubkan karena menjadi momen pertama di mana Luffy menunjukkan Gear 4. Lalu momen dramatis terjadi ketika nama Lucy didendangkan sebagai pemenang. Di luar itu kita gak bisa lupa akan konflik kerajaan Dressrosa sendiri, kemunculan Sabu, kemampuan buah iblis Sugar, sampai Usopp yang menunjukkan keperkasaannya sebagai penyelamat, dan dipuja sebagai God Usopp. Arc Dressrosa memang sangat memorable. Number 2, Whole Cake Island. Urutan runner-up kita ada di Whole Cake Island. Kalau yang satu ini juga gak kalah paket lengkapnya. Soal emosional, ya kita buat diacak-acak perasaannya sama tindakan Sanji kepada Luffy. Padahal Sanji juga tengah dihadapkan pilihan sulit. Meski demikian, Luffy masih mempercayai Sanji sebagai nakamanya. Apalagi Luffy bener-bener ngelakuin kalau ia gak bakal makan kecuali makan makanan Sanji. Gila memang, Our Bakasencho. Hingga kemudian kenyataan menyadarkan Sanji. Tapi gak cuma itu sih, kita juga diberitahu soal siapa Sanji ini sebenarnya. Dirinya yang harusnya merupakan pangeran terbuang sampai keistimewaan Girma. Lalu soal lawan Luffy ya, ada dua pertarungan intens yang harus dihadapi oleh Luffy. Pertama, Cracker dengan pertahanan gila miliknya. Kedua, ada Katakuri dengan advance Kenbun Sokuhagi-nya. Khusus buat lawan Katakuri, pertarungan antar keduanya emang gila sih. Belum lagi prinsip yang dipegang Katakuri dan kegigihan Luffy dalam menganalisa pertarungannya. Bahkan intensitas masih terasa tinggi ketika Luffy dan kawan-kawan harus melarikan diri dari kejaran Big Mom. Pedro akhirnya harus mengorbankan diri. Begitupun Jinbe yang beraksi dan menunda diri ikut bersama Luffy. Jangan lupakan juga keberhasilan Brook mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Number 1,
Wano Kuni. And last, sudah tentu menjadi milik arc Wano Kuni. Sebagai arc yang diketahui menjadi arc terpanjang, apa yang disajikan Wano Kuni memang terlalu gila. Ada banyak momen yang disajikan, mulai dari masa lalu Oden bersama Roger Pirates, hingga bagaimana sang legenda tersebut gugur dengan cara yang menyakitkan. Kita juga menyaksikan penderitaan hebat Wano Kuni selama 20 tahun lamanya, karena kekuasaan Kaido Orochi yang begitu menyiksa. Lalu jangan lupakan soal plot twist yang terjadi soal salah baca ala Kinemon, sampai pengkhianatan Kanjuro. Arc Wano Kuni sungguh mencapai puncaknya ketika memasuki pertempuran Onigashima. Di sana, para SCP Crew bertarung dengan para Tobiropo serta para All-Star, terus didukung oleh pertarungan lain seperti Killer melawan Hawkins. Nah, pertarungan utamanya ada dua, Kid dengan Law yang melawan Big Mom, serta Hor Bakasencho yang berjibaku melawan Kaido. Setiap pertarungan memberikan momen mengejutkan. Law dan Kid benar-benar membuat Big Mom kesulitan, terlebih keduanya memaksimalkan potensinya, bahkan ke tingkat awak kening. Sedangkan untuk Luffy, pertarungannya melawan Kaido sangat alot. Dirinya bahkan sempat dibuat tumbang berkali-kali, sampai akhirnya Luffy menggunakan Nika Gear 5 dengan membuat keduanya bertarung lebih sengit lagi. Yos, itu dia guys, urutan best arc setelah time skip. Mana yang jadi favorit kalian? Coret-coret aja di komentar. Atau kalian lebih suka... nggak jadi dah. Oke, see you again next time. Adi Sekarang Milo, stay safe everyone. Salam